Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Abdul Majid dengan NPM 202143500767 ingin demo program ya, untuk tugas skripsi saya ya. Jadi di sini kita butuh aplikasi SAM Control Panel sebagai database-nya ya. Di sini localhost-nya. Di sini saya punya database sistem pakar penyakit mental dengan tabelnya ada tabel DB admin, ada tabel DB aturan, tabel DB diagnosa, tabel DB gejala, dan tabel DB penyakit. Oke, langsung ke programnya aja. Jadi main kelas di sini adalah login.java ya, di mana setiap aplikasi dibuka, dia akan mengarah pertama kali ke login, halaman login. Baik, di sini kita isi misalkan tes errornya ya, salah atau benarnya. Dia akan periksa validasi ke database. Apabila datanya nggak ada, dia akan username atau password salah. Apabila kita memasukkan yang benar, dia langsung ke halaman utama. Muncul pesan ya, berhasil login. Baik, ini adalah halaman utama saya. Lalu di sini ada 5 menu ya. 5 menu. Kita coba pilih menu pertama, kelola daftar gejala. Dalam kelola daftar gejala ini kita bisa, namanya kelola ya, kita bisa menambah, menghapus, atau merubah data daftar gejalanya. Gitu. Nanti dia akan masuk ke sini, ke tabel DB daftar gejala ya. Gitu. Lalu di sini kita coba tambah ya, tambah gejala. Misalkan gejalanya sering pusing. Misalkan, oh maaf, di sini misalkan gejalanya migrain. Di sini misalkan sakit kepala bagian depan, misalkan. Lalu, oke, misalkan gini aja deh. Kita klik tambah, tombol tambah ya, bisa ya. Data berhasil ditambahkan. Untuk G016 ya. Nah, di sini dia ketambah. Kita coba cek database-nya. Oke, tambah ya. Query-nya berhasil. Lalu ini di sini ada tombol bersihkan. Jadi ketika kita mau ngisi lagi gejala selanjutnya, mau ngisi beberapa gejala sekaligus, bisa langsung bersihkan. Nah, tinggal isi lagi datanya. Di sini tombol tambah apabila data nggak ada ya, dia akan muncul pesan ya nggak bisa ya, gitu. Lalu hapus juga, pilih baris, maksudnya pilih dari data yang ada, gitu, untuk mengubah. Misalkan contoh dari sini migrain. Oh ini salah nih, M-nya mau gede, gitu misalkan. Lalu di sini ada sakit kepala bagian depan. Lalu misalkan eh, kepala berkunang-kunang, misalkan. Lalu kita mau ngubah datanya ya, data udah dipilih ya, kita klik ubah. Nah, data berhasil diubah ya, gitu. Dia menjadikan kode gejala ini sebagai primary key ya, walaupun di database-nya nggak saya set primary key ya, gitu. Lalu misalkan saya mau menghapus nih, data gejala ini nggak dipakai misalkan, gitu. Klik hapus, gitu. Ada notif, kita klik yes. Nah, kita berhasil dihapus ya, udah kehapus G16-nya. Kita refresh coba. Nah, terhapus ya di database-nya ya, gitu. Lalu semua tombol sudah ya, sudah berfungsi. Kita ke halaman kelola daftar penyakit. Dalam kelola daftar penyakit, dia bakal tabelnya yang dipakai adalah DB penyakit. Gitu. Nih, ada 5 ya. Sesuai. Kita mau menambahkan misalkan penyakit apa? Hmm, Tadi kan gejala migrain. Berarti kan misalkan COVID gitu. Kalau COVID penanganannya apa? Misalkan, oh jangan-jangan COVID karena penyakit mental ya. Penyakit mental misalkan kita pakai yang udah ada aja. Misalkan nih OCD gitu. Nah, sarannya misalkan CBT, Cognitive Behavioral Therapy misalkan ya, kita tambahkan. Data berhasil ditambahkan ya ke database. Kita coba refresh. Oke, data masuk. Lalu di sini kita harus klik data apabila ingin mengubah data sama seperti tabel gejala tadi ya. Misalkan misalkan tidur yang cukup, misalkan contoh.
Kita mau mengubah datanya ya. Data berhasil diubah. Lalu menghapus data juga sama ya dari database gitu. Lalu di sini semua tombol berhasil ya. Kita coba kalau datanya nggak diisi atau datanya nggak dipilih gitu ya. Bah, semua field harus diisi ya, nggak bisa ya. Bila hapus, nggak bisa. Udah. Lalu bekerja semua tombol ya. Kita kembali ke halaman utama, kelola aturan. Dalam kelola aturan ini adalah mencocokkan, membuat aturan jadi penyakit apa, gejalanya apa aja. Gitu. Di sini kita misalkan pilih OCD. Misalkan gejalanya ada gini ya, ada 4 misalkan, random gitu. Saya milihnya tester, lalu saya klik tombol tambahkan, tambah. Nah, data aturan berhasil ditambahkan. Untuk kelola aturan sendiri, masuknya ke DB aturan ya, tabelnya ya. Nah, ini masuk dia nih, A006 gitu. Nah, misalkan saya mau mengubahnya, ubah nih, ada ada yang salah nih misalkan gitu. Jadi kita milih ulang penyakitnya ya. Penyakitnya apa? Misalkan depresi berat. Lalu gejalanya apa? Misalkan, oh gejalanya ternyata nambah nih. Datanya ada yang diubah kan. Klik tombol ubah, berhasil diubah. Nah, ini dia berubah ya. Itu kita cek database-nya, apakah berubah. Oke, query berhasil ya. Data update ya. Lalu kita mau menghapus data. Misalkan sudah tidak dipakai aturan yang ini. Kita klik hapus. Ya, data berhasil dihapus. Itu refresh. Nah, datanya hilang ya, A006 ya. Gitu. Tombol bersihkan sama untuk semua form. Jadi pilih data, bersihkan tuh untuk membersihkan seluruh field ya. Oke, semua tombol sudah bekerja. Kita kembali. Sekarang ke diagnosa penyakit. Pada tabel ini adalah halaman untuk diagnosa pasien ya. Jadi kita harus mengisi nama pasiennya, formalitas gitu. Misalkan namanya Dio, umurnya 21 tahun, tanggal praktiknya hari ini ya, ini tanggal 27. Lalu kita mulai kuesioner. Nah, pada sesi pada pada sesi pertanyaan ya, konsultasi, eh, ketika pasien me- mengeluh ya gitu, apa aja gejala-gejala mereka, kita bisa pilih di sini gejalanya apa-apa aja gitu. Misalkan ini gejala yang dipilih ya sesuai dengan keluhan pasien. Lalu di sini kita klik mulai diagnosa gitu. Di sini forward chaining akan bekerja gitu, di mana dia akan memilih aturan yang paling cocok gitu dengan gejala yang dipilih, gejala sesuai gejala pasien ya gitu. Oke, di sini ditampilkan 75% ADHD ya gitu, ADHD. Nah, di sini saya membuat aturan di mana forward chaining bekerja mencari aturan yang cocok, lalu dioptimasi dengan optimasinya adalah dengan BFS ya, Best First Search, di mana dengan nilai heuristik terkecil gitu. Misalkan kita pakai aturan yang 100% coba. Misalkan untuk P00, P001 ya, gitu. Ini. Lalu kita tambahkan misalkan random sisanya tiga gejala. Kita mulai diagnosa. Nah, dia akan terpilih ADHD. Gitu. Kenapa yang 009, 0011, 014 ini nggak ada? Karena persentasenya di bawah 50% gitu. Coba misalkan kita pilih sampai 8 mulai diagnosa. Nah, ini 100% semua kan gitu. Berarti bisa dipastikan pasien mengalami ADHD lalu sampai ke depresi berat gini. Karena dia lebih dari 50% ya. Makanya tercatat di sini gitu. Lalu ini ada terapinya nih, sarannya, penyakitnya gitu. Ini sebagai simbolnya ya nih. Apabila di ADHD berobatnya ini nih, saran pengobatan nih sampai sini gitu. Lalu untuk depresi ringan pengobatannya ini, untuk depresi sedang pengobatannya ini sampai sini. Apabila depresi berat pengobatannya sampai sini gitu. Nah,
kita sudah mendiagnosa pasien ya. Kita mau menyimpan datanya, disimpan hasil diagnosa, itu oke. Data bertambah ya. Nih, Dio ya. Kita coba refresh. Tadi masuk ke tabel diagnosa. Gitu. Dio. Nah, ini yang terakhir ditambahkan ya. Itu masuk ya gejalanya. Nah, kita ingin misalkan menghapus data, misalkan datanya nggak kepake nih, gitu. Atau mau ada sesuatu, ini kita bisa hapus saja. Klik datanya, pilih, lalu klik hapus, gitu. Nah, data diagnosa berhasil dihapus. Dio ya, kita hapus Dio. Kita coba refresh. Oke, data berhasil terhapus berarti ya. Sudah nggak ada nama Dio. Oke, tombol bersihkan sama seperti halaman lainnya ya, untuk membersihkan seluruh field, gitu. Oke, kita kembali ke halaman selanjutnya, yaitu halaman cetak laporan. Ini halaman terakhir. Ada di sini cetak daftar gejala. Di sini di mana seluruh data gejala yang ada di database, dia akan dipanggil ke laporan ya. Ini laporannya, laporan daftar gejala. Dia akan mencetak seluruh gejala yang ada di database. Kita bisa klik tombol simpan atau print. Lalu kita ke cetak daftar penyakit. Dia akan mengambil dari DB penyakit ya, tabel DB penyakit. Nah, ini dia penampakan eh, tampilannya ya, laporannya gitu. Lalu kita coba pilih lagi cek aturan ya. Nah, ini aturan yang sudah kita buat. Tuh. Lalu ada cetak diagnosa penyakit. Ini hasil dari seluruh seluruh diagnosa pasien yang udah pernah kita kita diagnosa. Di sini tanggalnya yang menentukan ya, gitu. Oke, sepertinya sampai situ saja. Semoga penjelasannya lengkap, jelas ya. Saya Givari Abdul Majid, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.